Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 43. Two Time. Sky dan Atala. Kebencian yang gue tanamkan terhadap Silva itu malah berbuah cinta. Skylar Kalisting. Ting tong. Silva pun membuka pintunya dan memperlihatkan satpam perumahan. Ada apa ya Pak? Tanya Silva. Ini Non, semalam ada paket yang datang Non. Cuma karena Non gak ada di rumah, jadi kurirnya nitipin ke pos satpam Non. Ungkapnya. Oh ya udah Pak. Kata Silva menerimanya dan masih bingung. Pasalnya ia tidak memesan apapun. Ia melihat nama yang tertera adalah Skylar dan Silva. Mungkin paket Sky, pikir Silva. Sky? Panggil Silva. Ada apa? Tanya Sky. Ini ada paket kamu? Tanya Silva lagi. Bukan, paket kamu itu buat kamu. Jawab Sky. Hah? Ini apa? Tanya Silva. Buka aja, pinta Sky. Silva mulai membuka paketnya dan matanya berbinar saat melihat isinya. Ternyata isinya itu boneka Melody dengan memakai gaun mengantin yang Silva inginkan di mall itu. Sky! Sebut Silva speechless. Kamu suka? Ucap Sky. Suka banget Sky. Jawabnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena saking bahagianya. Gadis itu pun berhambur memeluk suaminya. Makasih ya Sky, Silva suka, Silva senang banget. Ucapnya sambil memeluk suaminya dengan sangat erat. Iya sama-sama, balasnya. Hati Sky sangat bahagia melihat istrinya bahagia. Flashback di mall. Saat Silva sedang memilih hijab, Sky pamit ke toilet. Ternyata dia nggak benar-benar ke toilet, melainkan kembali ke toko boneka yang ia membeli boneka itu. Aku mentato tangan sebelah aja bisa merogoh kocek jutaan rupiah. Masa beli boneka yang harga ratusan buat istri aja sayang uangnya? Gumam Sky menatap boneka itu. Mbak, yang ini jadi ya, tapi bisa nggak Mbak dikirim ke alamat ini? Ucap Sky memberikan alamat rumahnya. Bisa Kak? Jawabnya. Flashback of the mall. Sky tersenyum dan mencium pucuk kepala Silva betapa gampangnya membahagiakannya. Dan Sky berjanji pada dirinya sendiri akan terus membuat istrinya bahagia walaupun dengan hal sekecil apapun. Silva dan Sky bersiap-siap berangkat sekolah. Mereka melihat Livy yang sudah masuk ke sekolah, tapi sikapnya dingin seperti kulkas 2 pintu. Gadis itu belum bisa memaafkan sahabat dan mantannya itu. Begitu juga Atala masih menghindari Skylar. Terus saja seperti itu hingga waktu tak terasa sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu lebih setelah kejadian di atas rooftop itu, hubungan Skylar dan Atala belum kunjung membaik. Atala masih betah menghindari Sky hingga perseteruan mereka tercium oleh anak es kastel yang lain. Malam ini Sky sedang memainkan handphonenya sambil tidur miring. Dia membuka galeri HP-nya dan memperlihatkan foto kebersamaannya dengan anak-anak es kastel, terutama Atala. Silva yang menyadari suaminya belum tidur, dia pun kepo dengan apa yang dilihat oleh Skylar. Ia mengintip dari belakang, ia melihat foto kebersamaan Atala dan Skylar. Cowok itu sedang merindukan sahabatnya itu. Atala si cowok bijak kalau ngomong. Selalu bersikap humble terhadap siapapun, penuh kasih sayang terhadap semua orang terutama anak Escaster. Skylar memang tidak mengatakannya pada Silva, tapi Silva cukup mengerti bahwa suaminya tengah merindukan sahabatnya itu. Sesekali Sky tertawa melihat video anak Escaster karena tingkah mereka yang nyeleneh dan bobrok. Pagi ini tepatnya weekend. Silva bersih-bersih rumah. Skylar yang melihat istrinya kelelahan, dia bergerak membantu istrinya itu. Biar aku aja, kata Sky merebut alat pel di tangan Silva. Ia berniat membantunya tanpa pamrih. Emang bisa ngepel? Tanya Silva. Bisa lah, kan cuma tinggal maju mundurin doang kayak itu. Jawabnya dan mengarah ke sesuatu. Kayak itu apa? Tanya Silva polos tapi alis Sky malah naik turun memberi kode. Oh, kayak alis kamu. Respon Silva biasa dan berlalu ke dapur karena dia sedang mencuci pakaian yang sempat ia tinggal. Sementara Sky menepuk jidatnya. Silva, kamu tuh polosnya polos banget. Komam Sky terkekeh. Sky mulai mengepel lantai sampai selesai. Setelah itu, ia melihat Silva membawa cucian yang akan dijemur. Udah, jangan diangkat, berat biar aku aja. Cegah Sky. Dengan sigap ia membawakan jemuran sang istri karena tak ingin istrinya mengangkat yang berat-berat. Kayak orang hamil aja nggak boleh ngangkat yang berat. Celetuk Silva. Kalau nanti kamu hamil, kamu nggak boleh ngapain. Ucap Sky berlalu. Bed rest dong, kata Silva. Biarin. Apa tuh?
Ucap Sky bertanya arti bed rest karena dia tidak paham itu. Namun Silva keburu masuk ke dalam rumah. Setelah selesai membantu istrinya, Sky istirahat di sofa ruang TV, namun si baby Sky itu malah tertidur pulas di sofa dengan tangan yang masih memegang kemonceng. Sky, udah belum bersihin mejanya? Panggil Silva, tapi tak ada sahutan, hingga gadis itu menghampiri Sky ke ruang TV. Silva melihat suaminya tertidur pulas di sofa. Kejahilan pun muncul dalam otaknya. Ia mulai mengendap-endap di depan Sky dan mengambil kemonceng yang ada di tangan suaminya secara pelan-pelan. Silva menaruh kemonceng di hidung Sky membuat sang empu kegelian. Ia terus saja menggelitik hidung Sky dengan kemonceng hingga hidungnya bergerak-gerak kegelian. Hah, hah, hah. Sky bersin dengan sangat keras. Sementara Silva berlari menghindarinya. Sky pun menyadari kejahilan istrinya dan langsung mengejarnya yang masih setengah mengantuk. Silva! Teriak Sky memanggil istrinya. Awas ya kamu! Ancamnya dan berlari mengejar istrinya. Ah! Teriak Silva keseruan. Gadis itu terus berlari mengitari seisi rumah. Tak tentu arah hingga dia melupakan bahwa di depan ada kolam renang. Wow, 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 wow. Ah! Teriaknya memekik. Brush! Silva terjebur ke dalam kolam renang. Karena kakinya yang terus berlari dan susah berhenti secara mendadak hingga refleks lompat ke kolam. Silva! Teriak Sky memanggil istrinya. Silva! Silva! Ucapnya panik saat melihat Silva terjebur ke kolam. Brush! Sky pun melompat ke kolam untuk menolong istrinya naik ke atas kolam. Ia membaringkan Silva ke lantai. Silva terbatuk-batuk karena tersedak air. Silva kamu gak apa-apa? Ucapnya panik. Silva mulai bangun dan mengganti posisinya menjadi duduk. Sky meraih wajah Silva dan menyeka air yang membasahi wajah dan hijabnya. Silva, kamu ceroboh banget sih. Kalau tadi aku telat nolongin kamu gimana? Apa yang terjadi sama kamu? Bentak Sky marah ke Silva karena ia terlalu khawatir pada gadis itu. Maaf, ucapnya penuh sesal. Lain kali gak usah bercanda lagi, kamu tuh selalu aja ceroboh. Marah Sky menyalahkan Silva dan berlalu meninggalkan istrinya. Sky! Panggil Silva lembut hingga Sky menghentikan langkahnya dan menoleh ke gadis itu. Ia melihat istrinya basah kuyup sambil menundukkan kepalanya. Ia pun tak tega dan membalikkan tubuhnya menghampiri Silva. Ia menatap istrinya tanpa ekspresi apapun. Lalu ia segera menggendong istrinya ala bridal style dan membawanya masuk ke dalam rumah. Waktu menunjukkan pukul jam 2 siang. Tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumah Sky. Ting tong, ting tong. Sky membuka pintunya dan saat ia buka pintunya ternyata yang datang adalah Alvin dan Dion. Hai Besti, ucap Alvin dan Dion secara bersamaan. Sky pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Ada siapa Sky? Tanya Silva muncul tiba-tiba. Sontak Silva membalikkan tubuhnya saat melihat Dion dan Alvin. Ia terkejut karena saat ini gadis itu tidak memakai cadar. Alvin dan Dion pun tak kalah terkejut. Walaupun mereka tidak begitu jelas melihat wajah Silva, namun mereka melihat bahwa gadis itu tidak memakai cadar. Sontak Alvin dan Dion menatap tajam ke Skylar. Sementara Skylar menjadi salah tingkah memikirkan bagaimana pendapat mereka. Kok Silva buka cadar? Tanya Alvin bingung. Iya ya, sahut Dion. Lupa kali dia. Sela Sky. Wah, menang banyak loh. Jangan-jangan sering lihat wajah Silva ya? Tanya Alvin. Ya enggak lah, aku enggak tahu wajahnya kayak apa. Alak Sky, berarti teman-temannya belum tahu soal pernikahannya, pikir Sky. Mereka menghabiskan waktu dengan makan-makan, main gitar, nyanyi, main game, menonton TV, bercanda-canda gak jelas. Silva senang melihat kebersamaan mereka yang lucu apa adanya dan kental akan persaudaraan. Sky, minta dong mie-nya, kata Alvin. Deh, males, gak boleh. Ketolak Sky dan Alvin terus-menerus meminta mie. Karena Sky yang usir itu hanya memasak pop mie 1 porsi. Alvin berusaha merebut mie-nya dan Sky terus mempertahankan mie-nya. Sementara Dion terus terbuat tertawa dengan aksi mereka yang berebutan pop mie. Foto dulu, kata Sky ke Alvin meminta mengabadikan momen mereka bertiga. Alvin pun menurutinya dan menghidupkan kamera. Ia letakkan HP-nya di depan mereka dengan jeda waktu yang ditentukan. Cekrek, cekrek, cekrek. Sementara Dion terus tertawa. Hingga hasil fotonya acak adon, sangat alami dan apa adanya. Pose imut dulu, pose imut. Pinta Sky ke Alvin membuat Alvin geram karena ulah Sky yang menguji kesabarannya. Alvin pun menunjukkan pose imutnya, setelah itu wajahnya berganti dengan pose bebek karena saking kesalnya dengan Sky.
Sembur Sky tertawa puas. Alvin mendengkus. Udah sana ambil di dapur masak sendiri, usir Sky. Kasihan Alvin udah gak sabar pengen nyicip dengan menghadapi berbagai cobaan. Gak dikasih malah suruh masak sendiri bersama Dion. Dasar baby Sky. Waktu pun menunjukkan pukul 5 sore. Alvin dan Dion pun pamit pulang. Sebelum pulang mereka sempat berbincang dulu di teras rumah. Kalau lo lagi ada masalah sama Atala, selesain baik-baik, jangan kayak gini, pesan Alvin. Iya Sky, gak enak tahu, gak seru kalau es kastel kayak gini, ujar Dion. Iya, ya udah sana. Usir Sky tak mau berlama-lama berbincang masalahnya dengan Atala. Saat mereka akan menghampiri motornya, Sky memanggil Alvin. Al, panggil Sky. Ada apa? Tanya Alvin. Nih kunci motor lo bawa aja motornya. Thanks ya udah minjemin motornya ke gue. Ucap Sky memberikan kunci motor Alvin yang sempat ia pinjam. Lo udah minjeminnya, kalau masih butuh gak apa-apa pakai aja, ucap Alvin. Udah kok, thanks ya, jawab Sky. Ya udah, jawab Alvin meraih kunci itu, namun Sky malah mempertahankannya hingga terjadi aksi tarik-menarik. Sky terkekeh dan Alvin geram. Dion tertawa terus-menerus karena meladeni ketuanya yang super jahil itu. Lagi, ucap Dion jengah. Kalau bisa ngambilnya, lo boleh bawa motornya, kata Sky senyum menyeringai. Bodoh lah, udah gak usah dibalikin, kata Alvin menyerah. Iya, nih ngambek mulu nanti Lea gak mau sama lo, ucapnya memberikan kunci itu. Dih, respon Alvin menatap tajam ke Sky. Mereka pun mulai menyalakan motornya dan berlalu keluar rumah Sky. Sky baru masuk setelah teman-temannya sudah keluar dari rumah dan tak terlihat. Itu sudah kebiasaannya. Sky, panggil Silva. Ada apa? Tanya Sky. Besok sehabis pulang sekolah kita jenguk Mama Sheila ya. Silva kan belum pernah jenguk Mama Sheila, kata Silva. Selama pernikahan, Sky memang tidak pernah mengajaknya untuk menjenguk Mama Sheila. Ya udah, jawab Sky. Silva pun tersenyum. Sore ini sepulang sekolah, Silva dan Sky menuju rumah sakit untuk menjenguk Mama Sheila. Sesampainya di sana, mereka melihat ada 2 bodyguard yang sedang menjaga di luar pintu ruang VIP di mana Mama Sheila dirawat. Tunggu, kalian gak boleh masuk sebelum meminta izin kepada Pak Kal, kata bodyguard itu menghentikan Sky yang akan masuk. Peraturan dari mana tuh? Aku tuh anaknya Mama Sheila, sebaiknya kalian minggir, sergah Skylar. Maaf, sebaiknya kamu izin dulu sama Pak Kal, kata bodyguard itu lagi. Aku itu anaknya, masa lihat mamanya aja gak boleh, ucapnya mulai emosi. Sky, udah sebaiknya kita izin dulu ke Papa, kata Silva mencoba menenangkan suaminya dan mulai menghubungi Bapak Kal. Halo Pak, ini Silva mau jenguk Mama Sheila tapi gak boleh sama bodyguard Papa. Bisa bilangin ke mereka Pak supaya kita bolehin masuk, kata Silva. Lalu memberikan HP-nya ke bodyguard itu agar Bapak Kal bisa berbicara pada bodyguardnya. Baiklah, kalian boleh masuk, kata bodyguard itu mempersilahkan masuk. Sementara Sky menatap tajam ke mereka. Apa-apaan sih Papa? Pakai dijaga bodyguard segala, gumam Sky kesal. Mungkin Papa punya alasan sendiri kenapa harus menjaga Mama Sheila dengan ketat, ujar Silva. Mereka langsung menghampiri Mama Sheila dan duduk di samping Mama Sheila yang masih terbaring koma. Mama, lihat Ma, Sky bawa siapa? Tanya Sky ke Mama Sheila dan menoleh ke Silva. Sky bawa wanita tercantik di dunia. Imbuhnya menoleh lagi ke Silva. Dia Silvana Azahra, wanita pilihan Mama. Makasih ya Ma, Mama udah memberikan wanita terbaik untuk Skylar. Sky sangat beruntung memiliki istri seperti Silva. Mama cepat sadar ya Ma, supaya Mama bisa melihat menantu Mama yang cantik ini, ujarnya menatap sang Mama sambil menggenggam tangannya. Assalamualaikum Mama Sheila, ini Silva, gadis kecil yang dulu selalu diminta untuk menjadi putri Mama. Sekarang permintaan Mama sudah terwujud. Silvana benar-benar menjadi putri Mama, sekaligus menantu Mama. Makasih ya Ma, karena Mama sudah melahirkan Skylar, lelaki terbaik untuk Silva. Silva sangat beruntung memilikinya. Silva tidak tahu bagaimana jadinya jika tidak bersama Skylar, ucap Silvana mencium tangan Mama Sheila. Terima kasih ya Ma, karena Mama sudah memilih Silva menjadi menantu Mama. Silvana sangat bahagia Ma, bisa menjadi istri Skylar. Silvana sangat bersyukur memiliki suami seperti Skylar. Cepat sadar ya Ma, Silva sayang Mama. Ibunya lagi tak terasa air mata Silva jatuh melihat Mama Sheila terbaring koma di hadapannya. Ma,
Mama tahu nggak? Silvana itu jago masak, Ma. Masakannya enak banget, Ma. Mama harus cobain. Makanya Mama cepat sadar ya. Ucap Sky sambil menahan air matanya. Dan seketika air mata itu lolos dari matanya dan ia langsung menyeka air mata itu karena tidak ingin terlihat bersedih. Ma, Mama tahu nggak, Ma? Sekarang Sky satu sekolah dengan Silva, Ma. Tiap hari berangkat bareng. Sky merasa jadi supirnya, Ma. Imbuhnya lagi dan refleks Silva mengeplak bahu Sky. Mereka benar-benar seperti sedang mengobrol dengan Mama Sheila, padahal Mama Sheila tidak merespon. Ma, Sky mau nanya nih sama Mama. Kira-kira Mama pengen punya cucu berapa, Ma? Tanya Sky dan lagi-lagi Silva mencubit lengan Sky. Apa, Ma? 10? Tanya Sky bicara sendiri dan dijawab sendiri. Pemain bola voli dong, Ma, kalau 10. Imbuhnya lagi terkekeh. Gimana sih? Kata Mama pengen punya cucunya 10. Tanya Sky ke Silva. Ih, Sky. Rengek Silva salting. Yah, Ma, katanya nggak mau kalau 10. Pengennya lebih dari 10. Banyakan katanya gimana, Ma? Kata Sky lagi membuat obrolan sendiri. Apa? Mama pengen yang banyak juga. Yah, Sky capek dong, Ma, bikinnya. Ucapnya terkekeh. Sky. Rengek Silva memeluk Sky dan Sky mulai merangkulnya. Ma, Mama tahu nggak? Menantu Mama ini cita-citanya pengen jadi koki, Ma. Kira-kira boleh nggak, Ma? Tanyanya lagi. Apa? Boleh. Tapi Sky nggak mau, Ma. Kalau Silva jadi koki, berarti dia masakin buat semua orang dong, Ma. Sky nggak rela. Sky pengennya Silva cuma masakin buat Sky aja, Ma. Ujarnya lagi tersenyum. Mama cepat sadar ya, Ma. Sky rindu Mama. Ucapnya tak terasa buliran bening jatuh dari matanya. Dan dia langsung memalingkan wajahnya tidak ingin sampai Silva melihatnya menangis. Lalu hening. Sky menatap wajah mamanya yang cantik dan pucat itu. Hatinya sangat teriris melihat kondisi Mama Sheila. Ma, kita pamit ya. Nanti kita kesini lagi bawa cucu buat Mama. Ucap Sky terkekeh, Silva lagi-lagi mencubit lengan Skylar. Langsung 3, Ma. Katanya terkekeh. Sky. Rengek Silva. Amin, Sil. Iya, amin. Semoga Allah mengabulkan. Katanya. Silva pamit ya, Mah. Assalamualaikum. Pamitnya mencium tangan Mama Sheila. Mereka pun pamit pulang. Selama perjalanan, Sky terus memikirkan mamanya. Dia terus bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa Papa memperketat penjagaan terhadap Mama Sheila? Pikir Sky. Di dalam mobil, Sky terus bersiul sambil menyetir. Silva menoleh dan memperhatikan suaminya dari samping. Lalu Silva refleks menyentuh anting Sky. Sky tersenyum tipis hampir tak terlihat, tapi dia diam saja. Dia membiarkan istrinya menyentuh apapun yang dia mau. Sky, panggil Silva. Apa sayang? Jawabnya. Laki-laki itu kan gak boleh pakai anting. Katanya, Sky hanya tersenyum. Iya, Sil. Responnya singkat, Sky ingin melepasnya tapi belum siap. Karena dia masih nyaman dengan penampilannya saat ini dan Silva tidak terlalu menuntut. Iya, saut Silva singkat. Ia tak ingin mempermasalahkan hal sepele yang nantinya menjadi masalah besar. Silva hanya butuh waktu dan kesabaran dalam mengingatkan Skylar. Hari ini di sekolah, Dion, Alvin, dan Raymond sedang merencanakan sesuatu. Tanpa pengetahuan Sky dan Atala, mereka merasa sudah terlalu lama sahabatnya itu berseteru. Di jam istirahat, Raymond menghampiri Atala yang sedang di kelas dengan sangat panik. Tah, Dion tah, ucap Raymond berlari menghampiri Atala. Kenapa dengan Dion? Tanya Atala. Dion, ucapnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Kenapa dengan Dion? Tanyanya lagi. Dion sama Joker berantem tah di gudang. Ujarnya. Apa? Mereka berantem? Kita kesana sekarang. Ajaknya mengkhawatirkan sahabatnya itu. Sepeninggal Atala, Raymond tersenyum menyeringai dan membuka grup dadakan di WhatsApp yang baru saja mereka buat. Anak curut masuk perangkap, ganti. Ucap Raymond mengirim voice note ke grup. Siap, tim Alvin ganti. Jawab Dion. Tim Alvin ganti. Mana nih orang? Ucap Dion. Sementara Alvin menghampiri Skylar yang ada di lapangan basket. Sky, panggil Alvin. Ada apa? Tanya Sky. Dion, Sky. Ucapnya panik. Dion kenapa? Tanyanya. Dion berantem sama Joker. Sekarang mereka ada di gudang. Ucapnya panik dan Sky langsung menuju ke gudang. Anak Nying masuk. Ganti. Ucap Alvin mengirim voice note. Siap, ganti. Jawab Dion. Oke, semua standby. Kata Raymond. Skylar maupun Atala masuk ke gudang.
Mereka memanggil dan mencari Dion dengan sangat panik. Dion, panggil Atala yang sudah ada di dalam gudang. Dion, panggil Skylar yang baru masuk. Mereka mulai muter-muter mencari Dion di gudang yang luas itu. Hingga akhirnya Atala dan Skylar bertemu, keduanya saling berhadapan. Sontak keduanya sama-sama terdiam. Gue cari Dion, ucap Sky memulai pembicaraan. Gue juga, sahut Atala dingin. Dion, panggil mereka bersamaan. Karena mereka tidak menemukan Dion juga akhirnya Atala berniat mencari di luar. Saat Atala akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari luar. Anjir, pintunya dikunci. Woi, siapa yang kunci pintunya? Teriak Atala dari dalam. Sedangkan di balik pintu, Raymond, Dion dan Alvin sedang cekikikan karena telah berhasil mengunci sahabatnya itu di dalam gudang. Pintunya dikunci? Tanya Sky. Iya, respon Atala singkat dan Sky mulai memutar gagang pintu berkali-kali. Fix, ini kita dikunci, kata Sky. Woi, siapapun yang di luar buka pintunya. Dion, Raymond, Alvin, teriaknya memanggil sahabatnya itu. Udah Lata, percuma. Pasti ini ulah mereka sengaja ngunci kita di gudang. Ucap Sky yang paham akan maksud para anak es kastel. Sky pun duduk di lantai. Tidak lama kemudian Atala juga ikut duduk di sebelahnya, namun jaraknya berjauhan. Lalu hening. Kayaknya Dion gak berantem deh sama Joker. Pasti mereka cuma ngerjain kita. Ucap Sky memulai pembicaraan. Kayak gak tahu mereka aja kalau udah mode jahil tuh kayak gimana. Sahut Atala sama-sama tersenyum tipis tanpa menulis satu sama lain. Lalu hening. Gue denger-dengar lo dapat nilai bagus ya pas semester 1. Tanya Sky basa-basi. Enggak, B aja. Jawabnya. Kemarin Dion sama Alvin main ke rumah. Ujarnya. Oh, respon Atala singkat. Mereka bilang lo sekarang punya bisnis sendiri ya? Tanya Sky tak tentu arah tujuan pembicaraannya. Hanya sekenanya saja. Ah iya, bareng sama papa. Jawabnya. Bisnis apa? Tanya Sky. Kuliner. Jawab Atala. Nggak nerusin bisnis papa lo di production house milik papa lo? Tanyanya. Berkaitan? Jawabnya. Lalu hening. Tah? Panggil Sky. Responnya. Gue minta maaf sama lo. Ucapnya pada akhirnya. Soal? Tanyanya. Silva. Jawab Sky tidak enak. Gue udah maafin. Ucap Atala cepat, sontak Sky menoleh. Jadi lo udah maafin gue? Tanya Sky. Udah. Jawabnya membuat Sky tersenyum. Tapi kenapa sikap lo terus ngehindarin gue? Kata Sky. Males liat lo. Jawabnya. Respon Sky. Ya mungkin kebetulan aja pas ada lo seakan-akan gue menghindar, tapi gue be aja sih. Ungkapnya. Gue minta maaf ya tah, lo harus putus sama Silva. Ucapnya lagi. Atala tersenyum getir mendengarnya. Gue sama Silva gak pacaran, kita cuma pura-pura aja. Ungkapnya sontak Sky menoleh. Pura-pura gimana? Kepo Skylar. Gue cuma mau ngetes lo, benar gak lo udah nikah sama Silva? Kalau lo udah, pasti lo bakalan nyegah gue waktu itu, tapi nyatanya lo diem aja. Ujarnya. Jadi lo udah tahu soal pernikahan gue sama Silva? Tanyanya. Iya. Jawabnya. Dari mana lo bisa tahu? Tanyanya. Livy. Jawab Atala. Sky nampak berpikir. Atala mulai menceritakan saat Livy ngomong tentang pernikahan Silva dan Sky. Waktu itu setelah ada disnatalis selesai, di saat semua murid pada pulang, Atala pergi ke toilet lalu dia mendengar ada cewek yang sedang menangis. Awalnya Atala takut, dia kira itu hantu penunggu toilet. Tapi saat dia semakin lama mendengar di balik pintu bilik toilet, suara itu semakin jelas. Dia pun mulai memanggil cewek itu. Karena sudah lama tak kunjung keluar juga, Atala terus memanggil cewek itu. Hingga pada akhirnya pintu bilik terbuka dan memperlihatkan Livy yang matanya sedikit bengkak akibat menangis. Atala pun mulai menanyakan kenapa Livy bisa menangis. Awalnya Livy tak mau menjawab, namun saat Atala memaksa, akhirnya dia mau menjawab. Karena Livy sudah tidak bisa menahan tangisnya, dia pun memeluk Atala sambil sesenggukan. Dialog Livy dan Atala. Sky, Sky. Ucapnya menangis sambil sesenggukan. Sky, kenapa Liv? Tanya Atala. Sky, Sky. Livy terus menangis tak kuat untuk mengungkapkan semuanya. Mendingan kita ke kantin aja, ajak Atala dan Livy mengangguk. Mereka pun pergi ke kantin, keduanya sama-sama duduk, terus Atala memesankan minum untuk Livy. Diminum Liv? Tawarnya dan Livy pun meminumnya.
Sebaiknya lo tenangin diri lo dulu. Setelah lo udah tenang, lo boleh cerita sama gue, ujarnya. Lalu hening. Sky tah, ucap Livi. Kenapa dengan Sky? Tanyanya. Sky udah nikah tah, ucapnya. Hah? Bercanda lo? Mana ada masih sekolah nikah? Respon Atala sedikit terkejut namun terdengar lucu menurutnya. Serius, ucap Livi meyakinkan. Kalau udah nikah juga sama siapa? Kan lo pacarnya, kata Atala. Silvana Azahra, cewek yang pakai cadar yang sekelas sama gue, katanya. Livi, yang aneh-aneh aja. Jangan bercanda deh, itu nggak mungkin. Tawa Atala masih belum percaya. Bi Siti yang ngomong langsung dan apa lu nggak curiga? Sylvie dan Sky kan tinggal serumah. Ya walaupun Sky bilang Silva itu pembantunya, tapi coba deh lo pikir lagi. Mungkin nggak sih Silva itu pembantu? Aku pikir itu alasan saja, ucap Livi. Atala juga sempat curiga, tapi dia tepis. Kecurigaannya itu karena dia mulai mencintai Silva. Dia meyakinkan bahwa Silva bukan milik siapa-siapa. Gue boleh minta tolong nggak tah sama lo? Bisa nggak lo tembak Silva? Pinta Livi. Gila lo Liv, ya kali gue nembak Silva. Bisa-bisa gue ditolak mentah-mentah sama dia. Gue gak mau. Tolak Atala. Ayolah Ta, gue cuma pengen yakinin hati gue kalau mereka memang sudah menikah. Dan gue pengen tahu reaksi Sky dan Silva nanti, ucapnya memohon. Lagian gue tahu kok lo cintakan sama Silva. Ayolah bantu gue yakinin dan ungkap kebenaran ini Ta, imbuhnya. Atala pun dengan terpaksa membantu Livi. Dia juga ingin tahu apa benar Sky dan Silva sudah menikah, pikirnya waktu itu. Dialog kejadian saat Atala nembak Silva. Pagi ini Atala berniat nembak Silva. Silvana sedang berjalan di lapangan sekolah, lalu Atala memetik bunga dari tanaman sekolah dengan asal comot. Ia pun menghampiri Silva. Silva, panggil Atala. Iya kak, ada apa? Tanya Silva. Lo bisa bantu gue? Ucapnya. Bantu apa kak? Tanyanya lagi. Kalau gue nembak lo cuma tinggal jawab iya dan terima. Pintanya. Hah? Silva nggak ngerti kak? Jawabnya. Udah, pokoknya kamu cuma tinggal jawab iya dan terima. Tandasnya. Ia panik karena Sky sudah memasuki gerbang. Ya, itulah kebenarannya yang terjadi selama ini. Atala hanyalah Atala yang akan selalu memendam perasaannya terhadap siapapun. Jadi itu semua bohong? Tanya Sky. Ya, itu cuma akalan-akalan gue aja, jawab Atala. Tapi itu berhasil kan membuat Silvana diakui menjadi istri lo? Gue tahu kok sikap lo ke Silvana gimana. Gue tahu kalau lo gak terima dia sebagai istri lo kan? Ucap Atala. Ya, gue memang jahat. Gue udah keterlaluan sama Silva. Kebencian yang gue tanamkan itu malah berbuah cinta. Ucapnya tersenyum. Dia merasa seperti cowok munafik karena membohongi dirinya sendiri kalau dia sebenarnya cinta pada Silvana. Tah, lo cinta sama Silva? Tanya Sky. Gak penting. Elak Atala. Jujur Tah, gue tanya sama lo apa lo cinta sama Silva? Tanyanya lagi. Iya, gue memang mencintai Silva, puas. Jawabnya. Maafin gue Tah karena udah nyakitin lo. Ucapnya penuh sesal. Itu udah resiko gue, terkadang cinta itu memang menyakitkan. Ucapnya tersenyum. Jadi kita gimana? Tanya Sky. Gimana apanya? Atala malah balik tanya. Lo sama gue? Ucap Sky. Pacaran? Sela Atala. Gue sama lo pacaran gitu? Sorry, gue masih normal. Imbuhnya mencoba membuat lelucon hingga keduanya sama-sama terkekeh. Sky merindukan saat-saat seperti ini di mana Atala yang selalu ngelucu di setiap momen. Lalu hening. Tiba-tiba Sky merasakan kegelian di pahanya. Ia pikir bahwa Atala sedang mengerjainya. Ta, lo jangan usil deh, pakai pegang-pegang paha gue lagi. Ucap Sky menduduk Atala. Dih, kurang kerjaan banget. Jawab Atala. Terus ini apa yang ngedusul di paha gue? Kata Sky. Tahu, tikus kali. Jawabnya Asal sambil menoleh dan ternyata benar, itu tikus. Sky, itu. Tunjuk Atala pada tikus di paha Sky. Apa? Tanya Sky. Itu di paha lo tuh. Tunjuknya lagi memberitahu Sky. Sky pun melihat ke pahanya. Wow! Teriaknya terkejut membuat Atala dan tikusnya pun ikut terkejut hingga naik ke paha Skylar. Sky maupun Atala refleks lompat ke atas meja yang ada di sana. Hush, hush! Ucap Sky miso-miso. Gila itu tikus apa kucing gede banget? Kata Atala. Lo cowok kok takut tikus? Sembur Sky. Lah,
Lo juga takut tadi? Kata Atala. Gue bukan takut, gue kaget. Alak Sky. Halah, bilang aja takut. Kata Atala. Beneran kaget? Gimana gak kaget tikusnya digigit kucing? Jawabnya. Keduanya sama-sama mengecek di bawah lantai untuk melihat apa tikusnya masih ada. Hingga akhirnya mereka baru menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas meja. Keduanya terkekeh dan tertawa memenuhi gudang. Hingga waktu tak terasa sudah menunjukkan waktu pulang sekolah. Dion, Raymond, dan Alvin baru membuka pintu gudang. Sontak Sky dan Atala menatap tajam ke mereka. Gimana? Tanya Raymond. Sky dan Atala hanya tersenyum. Wow, 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 wow. Sorak-sorai mereka bersamaan dan langsung merangkul Atala dan Sky. Hingga menyita perhatian semua murid yang baru keluar kelas. Bahkan Raymond yang tidak suka dipeluk sesama cowok, dia refleks memeluk Sky dari belakang dengan sangat gemas. Sontak anak es kastel mematung di tempat dan menyercet. Sementara Raymond terus memeluk Sky. Hingga akhirnya Raymond menyadari bahwa dia sedang diperhatikan oleh sahabatnya. Sontak dia segera melepaskan pelukannya. Raymond berdehem tiba-tiba menjadi cool. Mereka semua tertawa melihat tingkah Raymond yang salting. Dari koridor bawah, Silva yang baru saja mau pulang melihat kebersamaan anak Estastel yang suaranya berisik dan kegirangan di depan gudang dan mulai berjalan ke tengah lapangan. Silva senang melihat kebersamaan mereka, terlebih dengan hubungan persahabatan antara Atala dan Sky sudah baikan. Silva sudah menunggu Sky di halte, dan selang beberapa menit mobil Sky muncul dan berhenti tepat di depan Silva. Sky turun dan langsung membukakan pintu untuk Silva bak seorang putri raja. Terima kasih, ucap Silva. Sama-sama Tuan Putri, balasnya. Saat itu bersamaan dengan mobil Livy yang melintas di sana, dan Livy melihat perlakuan manis Skylar terhadap Silva. Kenapa rasanya masih sakit, Sky? Kata-kata itu lolos dari mulut Livy dan ia segera ngebut. Livy sudah menerima semua kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki Skylar. Namun rasa sakit di hatinya belum juga sembuh karena rasa cintanya terlalu besar terhadap Skylar. Apalagi jika mengingat saat perlakuan manis dan baik Sky padanya saat masih pacaran, membuatnya sulit untuk melupakan mantan terindahnya itu. Livy tidak jahat, dia hanya butuh waktu menyembuhkan luka di hatinya saja. Itu sebabnya dia masih bersikap dingin pada Silva maupun Skylar. Dan selagi lukanya belum sembuh, dia belum bisa memaafkan Silva dan Sky, entah sampai kapan. Menurutnya itu wajar daripada dia harus membenci dan berbuat jahat pada orang terdekatnya itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.